Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata, yaitu bagaimana caranya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Karena saya sering menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri ataukah di sosial media banyak orang muslim dan muslimah tidak melaksanakan ibadah puasa karena dijadikan alasan yaitu profesinya. Entah dia berprofesi sebagai tukang batu, ini khusus laki-laki, ataukah petani, ataukah pengembala sapi, ataukah sopir mobil, dan lain-lain sebagainya. Sehingga itulah yang dijadikan alasan sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena tidak mampu menahan lapar ataupun dahaga ataukah haus. Saya akan memberikan caranya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat. Karena saya ini berpengalaman sudah melewati, maka saya akan menyampaikan, semoga bisa dijadikan pelajaran atau dipraktekkan. Saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberikan sesuatu kelebihan, yaitu bisa bekerja atau mempunyai daripada skill melebihi dari satu. Saya bisa bekerja sebagai tukang batu, bisa sebagai petani, bisa mengangkat barang-barang yang berat, ataukah bisa sopir mobil, ataukah dan berbagai macam lagi, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan yang namanya ibadah puasa dengan penuh semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpikir tidak ada kaitannya tentang masalah profesi dengan melaksanakan ibadah puasa. Yang ada kaitannya adalah niat. Karena salah satu cara untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah niat. Ketika kita mulai dalam malam sahur pertama, kita harus niatkan bahwa saya berniat berpuasa 1 bulan penuh. Apapun rentangannya, apapun risikonya, jikalau saya harus mati dalam keadaan berpuasa, saya rela. Ya, ini akan membuat kita semangat berpuasa karena belum pernah ada yang saya dengar bahwa ada orang berpuasa kemudian gara-gara puasa kemudian dia meninggal dunia. Belum pernah saya ada dengar kabar seperti itu. Jadi itulah caranya tadi, niat yang utama sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Kemudian yang kedua caranya, yaitu niat yang utama tadi yang seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah caranya makan sahurlah di akhir waktu. Misalnya taruhlah azan di jam 4:50, maka kita makan sahur jam 4:30 atau jam 4:20 atau jam 4:30. Kemudian sebelum azan, ini khusus saudaraku ini yang mungkin selalu merasa haus ketika dia berpuasa, 10 menit atau 5 menit sebelum azan subuh, ambil air secukupnya yang bisa kita habiskan. Kemudian kita niatkan bahwa kita seakan-akan meminum air telaga Kausar, maka insya Allah kita tidak akan haus mulai dari subuh sampai kita berbuka puasa, sampai tiba waktunya buka puasa.
Dan kita ketahui bersama di pada masyar nanti orang-orang pada kehausan ketika Rasulullah SAW memberikan kita minum dari air Telaga Kausar, maka kita tidak akan haus selama-lamanya, dan kita dicap barang siapa yang minum air dari Telaga Kausar maka sudah dicap orang masuk surga. Jadi coba dipraktekkan, diamalkan ketika kita sudah makan sahur ataukah kita sudah makan 10 menit atau 5 menit sebelum azan subuh, kita minum air secukupnya dan kita niatkan seakan-akan kita meminum air Telaga Kausar. Insya Allah kita tidak akan haus mulai dari subuh sampai tiba waktu berbuka puasa. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan sehingga kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Karena bukanlah gara-gara profesi sehingga kita tidak mampu melaksanakan yang namanya ibadah puasa, tetapi dari niat dan iman dan takwa. Terkecuali ada orang memang ada penyakitnya dan memang ketika berpuasa maka dia kayak seperti orang mau meninggal dunia, itu lain cerita. Dia ada hadis yang menjelaskan bahwa dia harus melaksanakan ini ketika dia mempunyai penyakit seperti itu. Tetapi apabila kita ini orang sehat-sehat, orang pada umumnya, orang seperti orang-orang pada umumnya, kita harus wajib melaksanakan yang namanya ibadah puasa dengan cara seperti yang telah saya tadi jelaskan. Mari kita sama-sama mempraktikkan. Semoga kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, saya tambah sedikit cara-cara untuk kita ini semangat dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu rajin mengaji, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua akan membuat kita tambah bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Itulah yang sempat saya sampaikan, saudaraku. Semoga saudara-saudaraku yang dulunya malas berpuasa, semoga telah mengamalkan ini apa yang saya sampaikan. Semoga kita sama-sama dalam semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Dan itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.